Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faris Majid dengan NIM 2152146. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang bisnis plan dengan judul atau Project Renyah Tempeku. Untuk anggota kelompok kami sendiri yang pertama ada Aulia, Yunita, Salma, Azhar, Asnan, Randy, Muhammad Joko, dan saya sendiri, Farois. Yang pertama yaitu pendahuluan. Dengan melihat perkembangan zaman yang semakin maju, usaha yang ada sekarang ini sudah terbilang banyak dan beraneka ragam usaha yang berkembang, memberikan peluang untuk berbisnis. Bisnis makanan memang tidak ada habisnya, bahkan dapat dijadikan sebagai peluang bisnis yang menjanjikan. Salah satunya adalah renyah tempeku. Keripik tempe adalah salah satu cemilan tradisional Indonesia yang memiliki potensi pasar yang besar. Tempe sebagai bahan dasar utama dikenal karena kandungan proteinnya yang tinggi dan manfaat kesehatannya. Keripik tempe menggabungkan nilai gizi tempe dengan struktur tekstur renyah yang disukai banyak orang, menjadikannya camilan yang tidak hanya lezat tapi juga sehat. Visi dari proyek kami yaitu yang pertama menjadi merek terdepan dalam industri makanan ringan Indonesia dengan menawarkan kerupuk tempe yang unik dan sehat, bersumber secara lokal dan diakui secara global. Yang kedua, mempromosikan budaya Indonesia dan mendukung petani lokal dengan membeli tempe berkualitas tinggi dari pemasok lokal. Untuk misinya sendiri, yang pertama yaitu memberikan alternatif jajanan tradisional yang lebih sehat dan beraroma dengan menggunakan tempe, produk fermentasi kedelai yang kaya akan protein dan probiotik. Yang kedua yaitu untuk membangun kehadiran online yang kuat melalui media sosial dan platform e-commerce. Yang ketiga, bermitra dengan petani atau pemasok lokal untuk menjalin kemitraan yang saling menguntungkan. Yang keempat, untuk terus berinovasi dan memperluas lini produk kami untuk memenuhi beragam selera dan preferensi konsumen. Untuk analisis SWOT, yang pertama ada kekuatan, strength. Yang pertama yaitu nilai gizi yang tinggi, yang kedua menggunakan produk lokal, yang ketiga harga terjangkau, yang keempat cocok untuk berbagai kalangan, yang kelima yaitu proses pembuatannya yang sederhana. Untuk kelemahan dari produk kami yaitu yang pertama daya tahan yang terbatas, karena keripik tempe memiliki masa simpan yang lebih pendek dibandingkan dengan keripik kentang atau keripik jagung. Yang kedua, pasar yang terbatas, karena kesadaran dan penerimaan konsumen terhadap keripik tempe mungkin masih terbatas di beberapa wilayah. Yang ketiga, ketergantungan pada bahan baku. Yang keempat, persepsi konsumen. Untuk peluang opportunity, tren yang pertama yaitu tren makanan sehat. Yang kedua, ekspansi pasar. Yang ketiga, inovasi produk. Yang keempat, tren makanan ringan yang unik. Untuk ancaman trade, yang pertama persaingan ketat, yang kedua krisis bahan baku, yang ketiga perubahan selera konsumen, yang keempat ketidakstabilannya harga bahan baku. Dari analisis kompetitor, yang pertama ada analisis industri. Industri keripik tempe di Indonesia tergolong padat dengan banyak pemain, baik skala besar maupun skala kecil. Persaingan yang cukup ketat, namun permintaan pasar juga masih tinggi karena keripik tempe merupakan camilan favorit banyak orang. Yang kedua, identifikasi kompetitor. Langkah pertama adalah mengidentifikasi kompetitor utama dalam bisnis keripik tempe. Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti melakukan riset pasar, melihat pesaing di sekitar lokasi usaha, dan melakukan analisis media sosial. Yang ketiga yaitu analisis kekuatan dan kelemahan kompetitor. Setelah mengidentifikasi kompetitor, lakukan analisis SWOT untuk masing-masing kompetitor tersebut. Yang keempat, pemantauan kompetitor. Penting untuk terus memantau aktivitas kompetitor agar kami dapat selalu up to date dengan strategi dan produk terbaru mereka. Hal ini dapat dilakukan dengan yang pertama membaca berita dan artikel tentang industri keripik tempe, yang kedua mengikuti akun media sosial kompetitor, yang ketiga melakukan riset pasar secara berkala. Dengan melakukan analisis kompetitor secara menyeluruh, kami dapat
mengembangkan strategi bisnis yang tepat untuk memenangkan persaingan di industri keripik tempe. Untuk analisis pelanggan yang pertama, secara demografi untuk usia umumnya berusia muda antara 15 sampai 35 tahun. Untuk jenis kelamin, keripik tempe tidak terlalu terdiferensiasi berdasarkan jenis kelamin. Yang ketiga, pekerjaan. Konsumen keripik tempe berasal dari berbagai kalangan pekerja. Untuk pendapatan, umumnya berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah karena harganya yang relatif terjangkau. Untuk lokasi, lebih banyak dijumpai di daerah pedesaan dibandingkan dengan perkotaan. Desain dan pembuatan stiker label. Untuk yang kedua, psikografi. Yang pertama ada gaya hidup. Konsumen keripik tempe umumnya memiliki gaya hidup yang aktif dan santai. Yang kedua, minat. Yang ketiga, kepribadian. Konsumen keripik tempe umumnya memiliki kepribadian yang terbuka, ramah, dan mudah bergaul. Yang ketiga ada perilaku konsumen. Yang pertama, alasan membeli. Konsumen membeli keripik tempe karena berbagai alasan seperti rasa yang enak, harga yang terjangkau, dan mudah ditemukan. Yang kedua ada frekuensi pembelian. Yang ketiga ada tempat pembelian. Yang keempat ada harga yang bersedia dibayar. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian, yang pertama ada rasa, yang kedua ada harga, ada kemasan, merek, dan promosi. Untuk yang kelima, strategi pemasaran untuk menarik konsumen. Yang pertama, kita menawarkan rasa yang variatif, menentukan harga yang kompetitif, menggunakan kemasan yang menarik dan informatif, membangun merek yang kuat, dan melakukan promosi yang menarik. Untuk RAB dan timeline, sebagai berikut. Bahan baku kami ada tempe, minyak goreng, beras, bumbu, dan lain sebagainya. Untuk peralatan produksi ada kompor gas, wajan, saringan, ember, dan baskom. Untuk kemasan sendiri menggunakan plastik kemasan dan stiker label. Untuk biaya lain-lain ada gas LPG dan transportasi dengan estimasi total sejumlah Rp1.100.000. Untuk proyeksi laba, yang pertama pendapatan, yang kedua ada biaya bahan baku, biaya operasional, ada biaya depresiasi peralatan dan depresiasi kendaraan dan juga pajak. Yang pertama, resiko usaha, faktor internal SDM, manajemen, dan komputer karena produk banyak di pasaran. Yang pertama yaitu melakukan penilaian kinerja karyawan. Yang kedua, memberikan reward bagi SDM yang menjaga kualitas produk. Yang kedua, resiko investasi. Bisnis real dengan sistem bagi hasil memiliki resiko bagaimana jika terus terjadi kerugian terus-menerus. Selalu melakukan mentoring dan evaluasi, potensi kendala segera diatasi, dan juga evaluasi model usaha yang tepat. Yang ketiga, resiko permintaan. Permintaan keripik tempe yang terlalu fluktuatif, keterlambatan pengiriman keripik tempe. Jadi menyediakan stok keripik tempe yang mencukupi dan berusaha on time dalam pengiriman. Untuk resiko bagi hasil, bagaimana kemampuan manajemen untuk secara konsisten membagi dividen yang disepakati, yang yaitu menyusun perencanaan keuangan dari awal agar dividen tetap bulanan dan tidak tercampur untuk keperluan lain. Untuk lokasi sendiri ada di Bal RT 2 RW 7 Ngemplak Boyolali. Di foto ini juga lokasi parkir memadai dan saluran air memadai. Untuk marketing sendiri, yang pertama produk, menawarkan berbagai varian produk mulai dari 12.000 hingga 45.000 yang memiliki kualitas yang tinggi dengan rasa konsisten dan renyah. Yang kedua ada harga. Produk kami bervariasi mulai dari 12.000 hingga 45.000 sesuai dengan berat per kilogram, menawarkan berbagai pilihan harga sesuai kualitas yang kami berikan kepada pelanggan. Yang ketiga, tempat. Renyah Tempeku berlokasi di depan Pasar Desa Dibal, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, memberikan akses mudah bagi pelanggan untuk mengunjungi toko kami untuk melakukan pembelian keripik tempe. Selain itu, kami juga menerima pesanan dari WhatsApp, TikTok, atau sosial media lainnya. Yang keempat yaitu promosi. Untuk menggunakan berbagai strategi,
membeli keripik tempe lebih dari 10 itu juga ada diskon dan gratis. Yang kelima yaitu people, orang. Kami memiliki 8 karyawan yang berdedikasi dan juga berpengalaman, bisa memberikan pelayanan yang baik terhadap customer. Kami selalu mengutamakan pengembangan karyawan. Selain itu, kami juga menerima pesanan platform WhatsApp, TikTok, dan sosial media lainnya. Yang keenam yaitu proses. Kami memiliki proses pembelian yang mudah dan juga efisien, baik melalui offline store maupun online store. Yang ketujuh yaitu physical evidence, bukti fisik. Produk kami dikemas dalam kemasan yang menarik dan juga bersih dengan label halal. Offline store kami juga memiliki lingkungan yang tergolong bersih dan juga ramah lingkungan. Untuk brand kami sendiri nanti menggunakan logo seperti ini. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan pada kesempatan kali ini untuk memenuhi tugas akhir semester dari mata kuliah studi kelayakan bisnis. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.